Pemirsa, pesantren dan kalangan santri hingga kini masih menjadi target dari kandidat presiden untuk meraih simpati dan suara untuk kepentingan elektoral Pilpres 2024. Untuk mendongkrak perolehan suara pada pemilihan presiden. Kedatangan Anies Baswedan di kawasan masih hidup. Menurut pendidikan Islam di Indonesia bukan sekadar ruang belajar, tetapi medan pertempuran ideologis yang menggambarkan tarik ulur antara tradisi, modernisasi, dan kepentingan politik. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era digital, pendidikan Islam terus memainkan peran vital dalam membentuk pola pikir masyarakat, meskipun tidak pernah terlepas dari bayang-bayang politik kekuasaan. Perubahan kurikulum, revolusi atau evolusi, Indonesia mencatat sejarah panjang perubahan kurikulum pendidikan yang setidaknya telah mengalami revisi hingga 12 kali sejak 1947. Dari kurikulum rencana pelajaran 1947 hingga kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan teknologi, setiap perubahan mencerminkan ambisi rezim yang berkuasa. Namun, apakah perubahan ini benar-benar membawa manfaat bagi peserta didik? Ataukah ini hanya sebuah eksperimen politik yang mencerminkan kepentingan elit tanpa memperhatikan realitas kebutuhan masyarakat? Pesantren, sebagai garda terdepan pendidikan Islam, juga tidak luput dari intervensi politik. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pesantren kini menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional atau menyesuaikan diri dengan modernisasi dan globalisasi. Dalam konteks ini, banyak pesantren yang tidak lagi sekadar menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat kekuasaan politik. Politisasi pesantren seringkali terjadi menjelang pemilu, di mana santri dan jaringan alumni digunakan sebagai mesin penggalang suara bagi elit politik. Pendidikan Islam dalam cengkeraman kekuasaan dalam sejarahnya, hubungan antara pendidikan dan kekuasaan begitu erat. Ketika pendidikan di era Orde Baru dikuasai oleh ideologi pembangunan ekonomi dan Orde Lama didominasi oleh politik ideologi, bagaimana posisi pendidikan Islam hari ini? Apakah ia hanya menjadi subjek dari tarik-menarik kepentingan pragmatisme atau mampu menawarkan solusi visioner bagi pembangunan bangsa? Pendidikan Islam, meskipun sering dipuji sebagai solusi moral dan intelektual, juga kerap dikritik sebagai sarang radikalisme. Dalam beberapa kasus, pesantren bahkan dituduh terlibat dalam penyebaran ideologi ekstrem. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensinya? Ataukah ia akan terus menjadi simbol dari krisis identitas bangsa? Peluang dan tantangan, jalan menuju transformasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, pendidikan Islam juga memiliki potensi besar. Dengan basis massa yang kuat, institusi ini bisa menjadi motor penggerak perubahan sosial yang signifikan. Namun, perubahan ini hanya bisa terwujud jika ada keberanian untuk mereformasi sistem dari akar. Pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat harus bersatu untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai kompas moral yang tidak hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi juga membangun kapasitas intelektual, ekonomi, dan sosial masyarakat. Pendidikan Islam adalah cermin dari wajah bangsa ini, penuh dinamika, kompleksitas, dan kontroversi. Story Historia mengajak Anda untuk menggali lebih dalam, membuka wawasan, dan memahami paradoks ini dengan sudut pandang kritis. Apakah Anda setuju bahwa politisasi pesantren adalah ancaman, ataukah ini justru peluang untuk memperkuat posisi umat dalam politik nasional? Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di Story Historia. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dengan komunitas yang ingin memahami sejarah, politik, dan pendidikan secara lebih mendalam. Karena di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi membangun kesadaran.